tafsir dari surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'un itu surah yang namanya diambil dari ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir. Selain dari nama Al-Ma'un, surah ini juga dinamakan surah Ad-Din. Kata Ad-Din kita temui pada ayat yang pertama dari surah Al-Ma'un ini, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jadi boleh dinamakan dengan Al-Ma'un, boleh juga disebut dengan surah Ad-Din. Itu nama lainnya surah Ad-Din. Yang masyhur itu namanya adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah turunnya apakah termasuk dari surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Sedangkan pendapat para ulama yang masyhur, yang kebanyakan, yang masyhur, yang jumhur ya, kebanyakan para ulama berpandangan bahwa surah Al-Ma'un ini merupakan surah Makkiyah. Disebut dengan surah Makkiyah karena turunnya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Nah, letak perbedaan antara kedua pendapat ini, baik yang menyebutnya surah Makkiyah maupun surah Madaniyah, disebabkan karena surah ini bercerita tentang dua hal. Pertama, surah ini bercerita tentang orang-orang kafir sampai dengan ayat ketiga. Nah, ayat ketiga, ayat pertama sampai ayat ketiga itu bercerita tentang orang kafir Makkah. Sedangkan ayat keempat sampai dengan ketujuh itu bercerita tentang orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu baru ada pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah. Sehingga kemudian salah seorang ulama yang bernama Hibatullah mengatakan setengah dari surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah, sedangkan setengahnya lagi diturunkan di kota Madinah. Nah, itulah alasan kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah ini Makkiyah ataukah Madaniyah. Akan tetapi jumhur ulama kebanyakan berpandangan bahwa surah Al-Ma'un ini merupakan surah Makkiyah karena maknanya itu sama dengan makna yang terkandung di dalam surah Al-Kautsar yang sudah kita bahas sebelumnya yang juga Makkiyah. Karena kita tahu surah Makkiyah merupakan refleksi dari perbuatan baik, sedangkan surah Al-Ma'un ini cerita tentang perbuatan-perbuatan yang mendustakan agama ataupun yang jahat. Nah, jika kita lihat asbabun nuzul dari surah Al-Ma'un ini, surah Al-Ma'un itu bagian yang pertama diturunkan kepada salah seorang kafir Quraisy yang bernama Al-Asi bin Wa'il. Wa'il bin Al-Asi. Wa'il bin Al-Asi. Wa'il bin Al-Asi ini pada saat kita membahas surah Al-Kautsar adalah orang yang mentertawakan Nabi dengan sebab anak laki-laki Nabi itu meninggal dunia. Dia termasuk orang yang tertawa, mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mandul karena tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Nah, Wa'il bin Al-Asi ini dia itu mendapatkan wasiat untuk menjaga harta salah satu orang anak yatim. Nah, ketika anak yatim tersebut datang kepada Wa'il dalam kondisi telanjang, tidak punya pakaian, dengan harapan dia bisa meminta hartanya yang ada pada Wa'il, Wa'il malah justru mengusir anak yatim tersebut. Itulah sebabnya kenapa turunlah surah Al-Ma'un ini di kota Makkah. Walaupun bukan pada posisi atau kejadian dari kaum muslimin, Allah ingin mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk supaya memberi peringatan kepada para sahabat dan kaum muslimin yang ada di kota Makkah agar perbuatan yang sudah menjadi darah daging di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang tidak mempedulikan anak-anak yatim ini tidak kemudian diikuti oleh orang-orang Islam, karena ini perbuatan yang salah. Itu sebabnya kenapa dalam budaya orang Arab dulu, Arab jahiliyah, tidak ada warisan. Jika ada seorang ayah meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya tersebut tidak diwariskan kepada anak dan istrinya. Dan harta itu bisa dipakai kemana saja, bisa digunakan kemana saja, tidak diwariskan.
Islam datang kemudian, di mana turunlah ayat tentang warisan di Madinah yang menetapkan kepada kaum muslimin setiap ada yang meninggal dunia maka wajib hukumnya dibagi harta warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan yang telah Allah tetapkan, terutama dalam hal ini ketetapan yang ada di dalam surah An-Nisa. Nanti teman-teman boleh mempelajarinya sendiri. Sebagian dari teman-teman di sini mungkin pernah mengikuti kajian mawaris saya. Saya pernah mengajarkan ilmu faraid, bagaimana cara membagi harta warisan apabila ada orang yang meninggal dunia. Dan insya Allah, alhamdulillah, kami di sini, terutama tempat di mana saya mengajar sekarang ini, rencananya ke depan juga akan membuka konsultasi faraid gratis. Ya, tidak berbayar kepada setiap kaum muslimin jika ingin menanyakan hukum bagaimana tentang pembagian harta warisan jika ada salah seorang dari keluarganya yang meninggal dunia. Semoga tercapai keinginan ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian bagian yang kedua dari surah Al-Ma'un ini turun menceritakan terkait dengan orang-orang Madinah yang kemudian dia mengatakan dirinya adalah orang Islam tapi menyembunyikan di dalam hatinya kekafiran yang memang menjadi pakaian dari mereka orang-orang munafik. Dalam kalimat yang lain, orang munafik, orang yang memperlihatkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Maka orang-orang ini apabila dia sedang sendiri maka dia lalai untuk melaksanakan sholat. Tapi jika sedang bersama dengan kaum muslimin, dia sangat semangat untuk sholat supaya dipuja-puji oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Padahal di saat yang bersamaan dalam hubungan vertikalnya dengan Allah, dia tidaklah kemudian menjadi orang-orang yang punya semangat dalam beribadah. Begitu juga dalam hubungan horizontal. Dia, orang-orang munafik ini merupakan orang-orang yang selalu mengharamkan bagian yang harus diberikan kepada sesama muslim ataupun membantu orang lain. Karena memang orang-orang munafik ini bagian dari orang-orang yang tamak dan kikir. Inilah cerita tentang surah Al-Ma'un, cerita tentang orang kafir yang tidak peduli terhadap anak yatim, dan cerita tentang orang munafik yang dia lalai dalam sholat dan tidak mau membantu orang yang lain. Itulah makna umum dan sebab turunnya surah Al-Ma'un, sehingga kita paham betul kaitan hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar sebelumnya. Karena surah Al-Kautsar ketika Allah berfirman pada ayat yang kedua, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Disuruh salat kepada Allah semata-mata karena Allah, karena haram hukumnya apabila kita melakukan salat dengan sebab riya. Riya itu melakukan salat dengan harapan kemudian dipuja-puji oleh manusia. Wanhar, dan berkorbanlah. Alasan Allah kenapa memerintahkan kurban, karena kurban adalah bagian dari infak yang diberikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Infak ini untuk menghapus sifat kikir dan tamak yang ada pada makhluk hidup, pada manusia maksudnya, dengan sebab karena pada surah Al-Ma'un orang-orang munafik wa yamna'unal ma'un, mereka menghilangkan ataupun mengharamkan ataupun menghalang-halangi pemberian dan bantuan kepada orang yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, dari sini kemudian jika kita lihat nih teman-teman, dari surah Al-Ma'un sampai dengan surah An-Nas yang sudah kita pelajari, maka kita lihat hubungan yang sangat kuat antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Coba kita lihat. Saya ingin mencoba kita coba membahas makna umum dari setiap surat, dari surah Al-Ma'un sampai dengan surah An-Nas yang sudah kita pelajari. Kita lihat hubungan antara setiap surah tersebut. Coba kita perhatikan. Pertama, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un bercerita tentang surah bahwa orang yang mendustakan agama, orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang-orang miskin, yang kemudian juga lalai dari sholat, dan apabila melakukan sholat dia ingin memperlihatkan kepada manusia dengan harapan dipuja-puji. Di samping itu, orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak mau membantu
sesama. Nah, lalu datang surah Al-Kautsar setelahnya. Surah Al-Kautsar berbicara sebaliknya, untuk menghapus sifat supaya ego pada manusia ini hilang, supaya kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, mementingkan sesama, terutama anak yatim dan orang miskin, kemudian beribadah dengan cara yang benar, bukan mengharap pujian manusia. Datanglah surat Al-Kautsar memberi peringatan, memberi aturan, memberi perintah bahwa salat itu harus dilakukan semata-mata karena Allah. Kemudian kita sebagai manusia juga punya tanggung jawab sosial, saling membantu sesama. Kemudian datang surah Al-Kafirun. Setelahnya, surah Al-Kafirun bercerita tentang orang-orang yang sudah melakukan salat karena Allah, orang-orang yang membantu sesama karena mengikuti perintah Allah, maka dia akan mengatakan dengan tegas kepada siapapun orang yang tidak beriman kepada Allah bahwa aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan kalian, karena agamaku bagiku sedangkan agama kalian bagi kalian. Itu surah Al-Kafirun, penegasan. Lalu datang surah An-Nasr, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang surah An-Nasr, Allah ingin mengatakan siapapun yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, maka dijamin bagi orang tersebut untuk selalu Allah berikan pertolongan dan kemenangan, sebagaimana pertolongan dan kemenangan yang telah Allah buktikan pada saat Allah memberikan kemenangan dan pertolongan tersebut kepada nabinya pada saat penaklukan kota Makkah. Sebaliknya datang surah Al-Lahab. Allah ingin cerita, adapun orang-orang yang kemudian menentang Allah, maka dia akan seperti Abu Lahab dan istrinya, dihinakan oleh Allah di dunia, bahkan nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka Dzata Lahab yang berkobar-kobar apinya. Lalu datang surah Al-Ikhlas. Maka Allah kemudian ingin menegaskan sekali lagi cara kita beriman kepada Allah ketika kita mengikrarkannya pada surah Al-Kafirun bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah. Lalu Allah mengatakan bahwa ketika kita ingin menyembah Allah, maka yakinilah bahwa Allah adalah satu-satunya Allah, Tuhan yang berhak disembah, tempat bergantung segala sesuatu. Tidak boleh Allah kemudian disamakan dengan makhluknya, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, sebagaimana tidak ada satupun yang seimbang, yang setara dan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang surah Al-Falaq. Pada saat datang surah Al-Falaq, Allah ingin mengingatkan keyakinanmu kepadaku dengan iman yang telah engkau berikan, dengan iman yang telah terpatri dengan baik di dalam hatimu, maka janganlah berlindung kepada siapapun kecuali kepadaku, karena dalam hidup ini segala sesuatu bisa saja terjadi, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, di saat keburukan datang, maka hendaklah kamu kemudian wahai manusia berlindung kepadaku, karena akulah tempat sebaik-baiknya perlindungan. Silakan kalian berlindung kepadaku dari makhluk, silakan kalian berlindung kepadaku dari waktu-waktu yang buruk, karena sesungguhnya akulah tempat perlindungan. Waktu yang buruk yang dimaksud di sini adalah waktu yang dimana kejahatan paling banyak terjadi, bukan karena waktunya sendiri itu bermakna buruk, tidak, tapi karena banyaknya kejahatan yang terjadi di waktu tersebut. Lalu datang surah An-Nas. Allah juga menjelaskan lebih lanjut alasan kenapa kita berlindung kepada Allah, karena Allah itu Rabbun Nas, Rabbnya manusia yang mengatur segala sesuatu, Malikin Nas, rajanya manusia, bahwa Allah lah yang kemudian memiliki segala sesuatu, Ilahin Nas, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Maka itulah sebabnya kenapa Allah berhak dimintai perlindungan oleh manusia. Dan ingat, terkait dengan makhluk Allah, ada dua makhluk yang bisa saja mengacaukan hidupmu, menjauhkan engkau dari Allah, baik dari makhluknya yang tidak terlihat yaitu jin, maupun dari makhluknya yang terlihat yang bernama manusia. Dua makhluk Allah ini bisa saja kemudian menjauhkan engkau dari Allah, maka hendaklah engkau kemudian berlindung kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Itulah hubungan antara satu surah dengan surah yang lainnya, dari surah Al-Ma'un sampai dengan surah An-Nas. Itu secara garis besarnya. Sudah setengah 6. Sudah setengah 5. Saya pikir setengah 6.
Kita coba lihat tafsir ayat per ayat dari surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita itu dua kata yang membentuk satu kalimat. Jadi ada dua kata itu, ara'aita. Yang pertama huruf A, yang kedua ra'aita. A, alif saja di awal itu artinya apakah, atau dalam bahasa Arab makna sinonimnya adalah hal, ya, apakah. Ara'aita, apakah, ra'aita engkau telah melihat. Kalimat ra'aita melihat itu berasal dari kata ra'a yara. Dia boleh digunakan pada penglihatan dengan mata kepala, boleh juga melihat dengan hati, boleh dua-dua. Akan tetapi sesuai dengan ayat ini, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, berkata salah seorang ahli tafsir di kalangan ulama salafus saleh yang bernama Ibnul Ambari, bata beliau, melihat yang dimaksud di dalam ayat yang pertama ini adalah melihat dengan mata kepala. Artinya Allah menegaskan kepada nabinya bahwa wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah melihat dengan mata kepalamu sendiri. Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Jadi ini bukan prasangka Nabi, bukan hanya asumsi Nabi, bukan hanya perkiraan Nabi, tapi kalimat ara'aita menunjukkan bahwa Nabi melihat secara langsung, melihat dalam kenyataan bahwa perbuatan orang-orang yang mendustakan agama itu memang ada, dan itu Rasulullah lihat. Itulah kalimat dimaksud dengan ara'aita, apakah engkau telah melihat. Sebagian para ahli tafsir memaknai ara'aita dengan kalimat alimta wa arafta. Arafta artinya mengetahui, alimta artinya mempunyai pengetahuan atau mempunyai ilmu. Artinya Rasulullah bukan hanya sekedar melihat, tapi juga mengetahui dan memahami apa yang beliau lihat. Jadi itulah maksud dari ara'aita di sini. Ara'aita artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat fenomena yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu yang diberikan kepada beliau, maka kemudian beliau memahami dan mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan terhadap peristiwa tersebut. Nah, itu maksud ara'aita. Alladzi itu artinya yang. Biasanya di dalam bahasa Arab alladzi itu digunakan baik bagi yang berakal maupun yang tidak berakal. Boleh digunakan untuk tumbuh-tumbuhan, boleh digunakan untuk binatang, boleh digunakan untuk rumah, boleh digunakan untuk manusia, boleh juga digunakan untuk jin, boleh juga digunakan untuk malaikat. Itu alladzi, artinya yang. Nanti teman-teman akan menemukan kata alladzina, ada nanya di ujung. Nah, alladzina itu bentuk jamak. Kalau alladzi itu bentuk tunggal. Nah, itu cara membedakannya. Alladzi bentuk tunggal, kalau alladzina bentuk jamak. Hanya saja perbedaannya, kalau alladzi boleh digunakan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal. Sedangkan alladzina hanya digunakan untuk orang yang berakal saja. Berakal di sini boleh manusia, boleh jin, boleh malaikat yang berakal. Tidak boleh digunakan untuk hewan, tidak boleh digunakan untuk tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Alladzi yukadzibu, dan di sini alladzi di sini menunjukkan bukan kepada benda mati tapi benda hidup, tapi kepada manusia, ya. Alladzi yukadzibu artinya berbohong, berdusta, mendustakan. Nah, itu arti yukadzib. Makanya Dajjal nanti ketika datang di akhir dunia disebut dengan kadzab. Dajjal itu kadzab, artinya pembohong. Nah, makanya dulu pada masa Abu Bakar As-Siddiq ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si pembohong. Nah, ya, si pembohong. Yukadzib berbohong, berdusta atau mendustakan. Karena ada kalimat biddin huruf ba di depannya, maka terjemahan yang paling benar yukadzibu biddin, mendustakan agama. Mendustakan agama artinya mengingkari terhadap pokok-pokok agama. Itu arti dari yukadzib biddin. Lantas apa arti ad-din? Di dalam Al-Quran ada dua makna kata ad-din. Di dalam Al-Quran ada dua makna kata ad-din. Yang pertama artinya agama. Ini bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran misalkan, di mana Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam.
Kemudian juga ada di akhir surah akhir juz ketiga Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya dan dia nanti di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi ad-din yang pertama artinya agama. Nah, pada makna yang pertama, hati-hati. Ada dua kata agama di dalam Al-Quran. Yang pertama kata ad-din, yang kedua kata millah. Kata millah. Teman-teman coba buka surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 95. Ya. Saya ulangi, surah Ali Imran ayat 95, juz keempat. Bunyinya qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Yattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surah Ali Imran ayat 95. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 95 ini disebutkan fattabi'u millata Ibrahim. Hendaklah kalian ikuti millah, agamanya Ibrahim. Hanifa yang merupakan agama yang suci, di mana Nabi Ibrahim juga suci, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu merupakan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, jadi ada dua kata agama di dalam Al-Qur'an dalam perspektif ini. Yang pertama kata ad-din, yang kedua kata millah. Pertanyaannya apa bedanya? Tentu ada perbedaan. Kalau disebut kata millah yang kita artikan juga dengan agama, itu maksudnya bahwa agama mengajarkan pokok akidah yang utama, yaitu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, itu yang maksud dengan millah. Jadi pada posisi ini ajarannya Nabiullah Ibrahim dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW itu sama-sama menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada yang disembah. Jadi kalau ada orang bertanya kapan Islam muncul, maka kita jawab sejak dari masa Nabi Adam alaihissalam. Buktinya Nabi Ibrahim pun itu kaidah akidahnya sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Di situ yang dimaksud dengan millah. Adapun ad-din itu artinya agama yang memiliki berbagai ragam corak perbuatan yang ditetapkan, yang disebut dengan syariat. Nah, itu disebut dengan agama. Jadi agama ad-din, dinnya Nabi Ibrahim dengan dinnya Nabi Muhammad dalam hal ini ada perbedaan meskipun juga ada persamaan. Ad-din lebih luas daripada millah. Kalau millah hanya sebatas menyembah Allah, ad-din ada dua. Satu menyembah Allah, dari sisi ini kemudian din Nabi Muhammad dengan dinnya Ibrahim sama. Akan tetapi perbedaannya, syariatnya Nabi Ibrahim dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda. Makanya di ayat 95 tidak disebut fattabi'u dina Ibrahim. Tidak disebut kalimat din, tapi disebut millata Ibrahim. Kenapa tidak disebut din Ibrahim? Akan membingungkan orang. Jangan-jangan yang kita ikuti bukan lagi Nabi Muhammad, tapi ngikut Nabi Ibrahim. Nah, itu nanti pemahamannya akan begitu. Nanti tiba-tiba orang sholat seperti sholatnya Nabi Ibrahim, zakatnya seperti zakat Nabi Ibrahim, hajinya seperti haji Nabi Ibrahim. Sedangkan kemudian syariat Nabi Muhammad kemudian tidak lagi diikuti. Makanya tidak digunakan fattabi'u dina Ibrahim, tapi Allah menggunakan fattabi'u millata Ibrahim agar tidak membingungkan umatnya, biar kita tidak bingung. Nah, itu maksudnya. Jadi din dan millah ada kesamaan, juga ada perbedaan. Persamaan din dan millah sama-sama menyembah Allah dari sisi akidah. Dari sisi perbedaan din dan millah, millah tidak mengatur hukum syariat, sedangkan din ada ikatan dengan syariatnya, dengan aturannya. Dan setiap nabi berbeda-beda antara satu nabi dengan yang lainnya terkait dengan aturan ibadah yang diberikan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna din yang pertama. Makna din yang kedua adalah al-jazaul ukhrawi, balasan hari kiamat. Itu makna yang kedua. Makna yang kedua, al-jazaul ukhrawi, balasan hari akhirat. Makanya di dalam surah Al-Fatihah disebutkan begini, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maka pembalasan ad-din di situ diartikan pembalasan. Maka pembalasan apakah ini maksud? Pembalasan hari akhirat.
Di dalam surah yang lain di juz 30 ada surah Al-Infitar namanya. Di ayat 3 ayat yang terakhir dari surah Al-Infitar Allah berfirman begini. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu hari pembalasan tersebut, hari ad-din tersebut, atau hari pembalasan atau pembalasan akhirat tersebut? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hari pembalasan tersebut atau hari ad-din tersebut? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari di mana tidak ada satupun jiwa memiliki sesuatu pun untuk jiwa yang lainnya. Wal amru yauma idzil lillah, segala urusan pada hari itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-din di situ bercerita tentang hari kiamat. Itu sebabnya kenapa makna lain dari ad-din yaitu al-jazaul ukhrawi ataupun balasan hari akhirat. Lantas apa hubungan antara din dari makna yang pertama dengan din makna yang kedua? Kita tahu bahwa segala perintah Allah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan apapun itu adalah perbuatan ataupun perintah yang ada di dunia ini. Maka semua perbuatan tersebut harus memiliki konsekuensi hasil. Konsekuensi hasil yang dimaksudkan di sini harus ada balasan. Kalau tidak, maka semua perbuatan tersebut akan sia-sia. Maka hubungan antara makna yang pertama dan makna yang kedua kita pahami bahwa setiap perintah ibadah, setiap perintah ataupun ketentuan yang Allah berikan dan tetapkan kepada manusia nanti akan menjadi suatu hasil yang akan diraih nanti di hari akhirat berupa pahala ataupun balasan yang Allah berikan. Nah, itu dia maksudnya. Itu yang dimaksud dengan ad-din di dalam surah Al-Ma'un. Kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka secara tafsir begini maknanya. Tidaklah engkau lihat wahai Muhammad dengan mata kepalamu di mana engkau benar-benar memahami dan mengerti alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan setiap perintah yang telah Allah berikan kepada mereka di dunia, yang akan mengakibatkan mereka kemudian mengingkari adanya pembalasan di hari akhirat. Nah, itu maksudnya. Nah, itu maksud dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya ulangi sekali lagi. Yang dimaksud dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin dari sisi tafsir, ara'aita, apakah engkau tidak melihat dengan kepalamu sendiri wahai Muhammad? Ini berkata firman Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri yang dengan pemberian pemahaman yang kuberikan, engkau kemudian benar-benar melihat dan mengetahui sebenar-benar pengetahuan tentang orang yang mendustakan setiap perintah yang Allah berikan, yang harus mereka laksanakan di dunia ini sebagai kewajiban beragama, yang kemudian menyebabkan mereka juga mengingkari adanya balasan di akhirat kelak. Nah, itu maksud dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi orang yang mendustakan agama di sini ada dua permasalahannya. Pertama, dia mengingkari adanya perintah Allah di dunia. Yang kedua, dia mengingkari ataupun mendustakan adanya balasan kebaikan dan keburukan yang akan diterima oleh seorang hamba ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kemudian ayat kedua dan ayat ketiga dijelaskan terkait dengan orang yang mendustakan agama. Pertama, fadzalika, maka yang demikian itu, alladzi yad'ul yatim, yang meninggalkan anak yatim, ya, meninggalkan anak yatim di sini tidak memperdulikan anak yatim. Kata yad'u itu dari asal kata wada'a. Wada'a artinya meninggalkan. Makanya ada kalimat di dalam sejarah Islam itu disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Berpisah itu artinya meninggalkan. Nah, yad'ul yatim, meninggalkan anak yatim atau tidak mempedulikan anak yatim. Bisa juga kalimat yad'u ini dari kata da'a yad'u yang artinya menghardik, mencaci maki, memarahi. Jadi kalau ada anak yatim datang ke kita lalu kita maki, kita marahi, kita caci maki dia. Nah, itu juga bisa bermakna yad'ul yatim. Wala yahuddu, kalimat yahuddu itu artinya yahutsu, yang artinya mendorong, memotivasi, memerintahkan, mengajak. Nah, itu bisa makna semuanya.
wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak pernah mau mengajak ataupun mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Jadi jangankan memberi makan, menyuruh orang atau mengajak orang memberi makan orang miskin saja dia tidak mau. Jangankan memberi makan, mendorong saja tidak mau. Sama seperti ayat zina. Ayat zina Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Dekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ini juga sama. Kalau tidak mengajak orang memberi makan orang miskin itu sebagai pendusta agama, maka jika tidak memberikan orang makan orang miskin, maka melebihi dari itu. Nah, itu sama hukumnya. Seperti itu. Jadi diambil hukum yang minimal agar hukum maksimalnya tercapai. Karena kalau diambil hukum maksimal belum tentu hukum minimalnya tercapai. Jadi seperti itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, Imam As-Suddi itu mengatakan ayat ini juga turun pada Abu Sufyan. Abu Sufyan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih dalam kondisi kafir, belum masuk Islam. Itu diceritakan begini. Abu Sufyan itu adalah orang yang setiap waktu, khususnya setiap minggu, menyembelih seekor binatang ternak. Setiap minggu menyembelih binatang ternak. Lalu pada suatu waktu datanglah anak yatim meminta bagian sedikit dari sembelihan yang diberikan oleh yang disembelih oleh Abu Sufyan. Alih-alih menerima anak yatim tersebut dan mau memberikan sedikit makanan ataupun sedikit daging dari sembelihannya, Abu Sufyan malah mengusir anak tersebut dengan tongkatnya. Itu dikatakan oleh Imam As-Suddi. Jadi ayat ini menceritakan tentang perilaku orang-orang Quraisy saat itu di kota Mekah yang tidak mempedulikan anak yatim. Maka Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan orang-orang yang peduli kepada anak yatim. Maka kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya begini. Ana wa kafilul yatimi kahataini. Rasulullah menunjuk kepada as-sababah wa wusta, menunjuk kepada jari telunjuknya dan jari tengah begini. Ana, aku, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung hidup anak yatim, kahataini, seperti ini kata Rasulullah. Kapan seperti ini? Nanti dekatnya mereka di padang mahsyar di hari akhirat dengan Rasulullah seperti ini. Nah, jadi kalau orang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau dekat dengan Rasulullah SAW, punya kelebihan dari sisi harta, kesempatan waktu. Jika ketemu dengan anak yatim yang tidak punya orang tua, tidak ada yang peduli, maka hendaklah peduli. Maka insya Allah dekat dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satunya. Nah, kenapa orang yatim tidak boleh dihardik, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh kemudian dibelakangi? Karena anak yatim dalam kondisi ini sama dengan orang miskin. Di mana letak kesamaannya? Jika orang miskin kekurangan harta, maka anak yatim kekurangan kepedulian dan kasih sayang. Nah, di situ letak perbedaannya. Makanya dalam hukum zakat, anak yatim tidak dapat harta. Hanya orang miskin yang dapat harta. Anak yatim yang dapat harta zakat jika dia miskin. Karena zakat hanya bercerita tentang kekurangan harta. Adapun orang yang kekurangan kasih sayang, maka ditetapkan dengan bagian yang lain, dengan cara setiap ada orang yang meninggal dunia lalu meninggalkan anak yatim, maka walinya yang paling dekat dengan anak yatim tersebut wajib hukumnya menjaga dan memperdulikan anak yatim tersebut, termasuk mengelola harta si anak yatim tersebut. Hartanya dikelola. Kapan kemudian harta tersebut diberikan kepada si anak yatim? Ketika anak yatim tersebut sudah dewasa, dia sudah sanggup mengelola uangnya sendiri, baru kemudian dikembalikan. Selama dia belum sanggup, maka wajib dikelola oleh walinya yang paling dekat. Nah, dari mana kita tahu masalah ini? Ada di surah An-Nisa ayat 2 dan ayat 6. Nah, di surah An-Nisa ayat ke-6 itu lebih eksplisit Allah menceritakannya begini. Terkait dengan anak-anak yatim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Maka hendaklah kalian uji anak-anak yatim apabila dia sudah sampai masa mau menikah. Diuji di sini artinya dites apakah dia benar-benar siap untuk menikah. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum.
apabila dia sudah dewasa, maka hendaklah engkau kembalikan harta mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha, janganlah kalian hai orang-orang yang menjaga harta anak-anak yatim, jangan makan harta anak-anak yatim tersebut. Wala ta'kuluha israfan au bidaran yakbaru, janganlah engkau memakannya dengan cara israfan, berlebih-lebihan, au bidaran, atau tergesa-gesa sampai dia kemudian beranjak dewasa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, adapun orang yang kemudian menjaga harta anak yatim dan dalam kondisi yang kaya, artinya punya uang sendiri, falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri untuk tidak memakan harta anak yatim tersebut. Jadi nggak usah ngambil nggak usah ngambil bayaran dari penjagaan harta anak yatim tersebut. Nah, itu kalau kaya. Wa man kana faqiran, jika ada orang yang fakir, yang tidak punya harta sama sekali, dan dia tidak mungkin menjaga harta tersebut kalau tidak mengambil sedikit dari harta anak yatim tersebut, maka hendaklah diambil dengan syarat falyakul bil ma'ruf, hendaklah diambil untuk dia makan secara baik, artinya dia ambil sepadannya saja atau secukupnya saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, jika berlebih-lebihan hukumnya dosa. Itu ketentuan di dalam Islam. Makanya kenapa kemudian kedudukan anak yatim ini sangat luar biasa. Salah satu dari hikmah kenapa peduli kepada anak yatim ini luar biasa, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun adalah anak yatim. Bahkan beliau tidak pernah melihat ayahnya, karena pada saat beliau di dalam kandungan, ayahnya Abdullah itu meninggal dunia. Hal yang sama juga terjadi kepada cucu beliau yang bernama Umamah. Umamah adalah cucu beliau dari anak beliau yang bernama Zainab. Nah, anak perempuan yang pertama yang bernama Zainab itu punya anak namanya Umamah, berjenis kelamin perempuan. Nah, anak Umamah, cucu beliau Umamah ini sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena posisinya yatim, bahkan yatim piatu malah. Nah, itu sebabnya kenapa hikmah lainnya, orang yang mencintai anak yatim, maka dia dekat sekali dengan nabinya, karena nabinya juga adalah anak yatim. Nah, itu dia. Itu sebabnya kenapa tadi saya katakan di awal, orang yang mencintai anak yatim, orang yang mengasihi anak yatim, dekat sekali dengan syafaat nabinya. Jadi siapa yang punya kemampuan harta, atau mungkin kekurangan harta tapi punya waktu untuk menjaga anak yatim, maka hendaklah jaga anak yatim itu dengan baik. Pastikan dia pendidikannya baik, pastikan makannya cukup, pastikan kesehatannya terjaga, dan seterusnya. Sama seperti dia seakan-akan dijaga oleh bapaknya sendiri. Orang yang seperti ini sebaliknya adalah orang yang membenarkan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak peduli kepada orang yang miskin. Jangankan peduli memberi makan, peduli untuk menyarankan ataupun mengajak orang lain memberi makan orang miskin pun dia kemudian tidak punya keinginan sama sekali. Nah, dalam hal ini kita paham satu hal, bahwa anak yatim, orang yang tidak peduli kepada anak yatim disebut dengan pendusta agama. Orang yang kemudian tidak memberi makan orang miskin atau tidak peduli untuk mengajak orang lain memberi makan orang miskin, itu juga termasuk orang yang mendustakan agama Allah. Bayangkan, adalah anak yatim, miskinlah pula. Dia sudahlah yatim, miskin pula, sudah tak ada yang peduli, malah dihardik pula. Ini bukan hanya sekedar orang yang mendustakan agama, kecelakaan bagi orang seperti ini yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, teman-teman khususnya ini di perusahaan, bisa saja misalkan setiap bulan mengumpulkan sedikit uang, nggak usah banyak-banyak, misalkan 10.000 setiap bulan, lalu cari anak yatim yang miskin misalkan, lalu berikan mereka peralatan sekolah, berikan mereka kebutuhan-kebutuhan hidup mereka yang bisa membantu supaya aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan bisa lebih baik. Insya Allah siapapun yang melakukan ini, terutama teman-teman yang sudah ngajar, yang sudah belajar surah Al-Ma'un ini, insya Allah
akan dekat sekali dengan rahmat Allah, dekatlah pula dengan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ataupun juga bisa dilakukan sendiri-sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Sejauh ini, inilah bagian orang kafir yang diceritakan di dalam surah Al-Ma'un. Jam menunjukkan jam 5. Jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita pindah ke bagian yang kedua, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Fa artinya maka. Jadi kalau ketemu huruf fa di dalam Al-Qur'an, maka itu artinya maka, ya, ataupun artinya lalu. Fawailun, maka celakalah. Wailun artinya celaka. Li artinya bagi. Al musallin, orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Jadi orang yang salat pun, atau orang yang diperintahkan salat, itu juga memiliki kecelakaan, memiliki masalah. Kata wailun di dalam bahasa Arab itu artinya bisa jadi maknanya adzabun, bisa juga artinya halakun. Adzab artinya azab dalam bahasa Indonesia. Halak artinya kebinasaan, kehancuran. Itu arti halak. Jadi fawailul lil musallin, maka azab ataupun kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang salat. Nah, orang salat seperti apakah yang kemudian mendapat kecelakaan dan kebinasaan ini? Ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina, orang-orang yang. Nah, itu tadi saya katakan alladzina artinya yang digunakan terhadap orang-orang yang berakal. Jadi harus yang berakal, makhluk yang berakal. Maka diartikan di sini orang-orang yang, ya, karena berakal. Alladzina hum, orang-orang yang mereka an salatihim, dari salat mereka sahun. Sahun itu dalam bahasa Arab artinya ghafilun. Ghafilun itu artinya lalai. Hakikat lalai yang dimaksud di dalam surah ini, dalam ilmu tafsir disebutkan orang yang sering menunda-nunda salat atau sering sekali mentakhirkan salat di akhir waktu, sehingga ketika dia laksanakan lalu keluarlah waktu salat. Nah, misalkan salat duhur tadi, tadi salat asar, ya. Salat asar tadi sekitar jam 3:15. Karena masih terlalu dini, saya tunda dululah salatnya nanti jam 4. Begitu sudah jam 4, ini masih ada kegiatan sedikit lagi, ya, nanti saya tunda jam 5. Begitu jam 5, masih 1 jam lagi maghrib, nanti saya sholatnya setengah 6. Terus begitu, tiba-tiba sudah jam 6 kurang 10 misalkan, baru dia ingat sholat, ambil wudhu segala macam, dia sholat, belum selesai sholatnya datang waktu maghrib, azan maghrib. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, Ustadz, bukankah Rasulullah pernah melakukan sholat yang seperti itu? Benar, Rasulullah pernah kemudian melakukan sholat seperti itu, tapi bukan karena lalai. Rasulullah pernah sholat seperti itu pada saat perang Khandaq, karena kaum muslimin sedang khawatir akan dikepung oleh orang Quraisy yang berjumlah 3.000 orang menyerang kota Madinah. Dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menggali parit yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Siang dan malam bekerja para sahabat Rasulullah menggali parit. Hingga pada satu hari, ada yang menyebutkan itu hari pertama, Rasulullah lupa mengerjakan sholat asar karena saking seriusnya menggali parit, dengan kekhawatiran jangan sampai parit ini belum selesai di saat orang-orang Quraisy Makkah kemudian telah menyerang kota Madinah. Nah, lalu Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah engkau sudah sholat? Waktu saat itu sudah sebentar lagi mau masuk azan maghrib, waktu maghrib. Kata Rasulullah, aku pun belum sholat, kata Rasulullah. Lalu bergegaslah Rasulullah dengan para sahabatnya melakukan sholat asar, sampai kemudian sebagian dari sholat beliau sudah berada di waktu maghrib. Nah, sebagian para ulama di kalangan mazhab Syafi'i khususnya mengatakan begini, dibolehkan sahlah sholat orang yang apabila dia mengerjakan 1 rakaat di waktu asar, sedangkan sisa rakaatnya itu berada di luar waktu. Nah, itu sah, asal 1 rakaat saja. Tetapi
jika merujuk ke ceritanya dari perang Khandaq tadi, maka ini bisa saja dilakukan apabila ada suatu hal yang sangat urgent, seperti peperangan misalkan. Kalau kita tahu peperangan ini urusan nyawa, urusan kehidupan, maka itu dibenarkan. Tetapi dalam kondisi normal, maka ini disebut dengan kelalaian. Dalam kondisi normal, cerita ini disebut dengan kelalaian. Inilah dimaksud dengan sahun pada ayat ini. Orang yang kemudian menunda-nunda sholat sampai kemudian keluarlah waktu sholat. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, waktu sholat yang terbaik itu adalah di awal waktu. Ya, sholat yang paling baik itu di awal waktu. Semua sholat, mulai dari subuh sampai dengan isya, itu termasuk pendapat Imam Syafi'i sendiri, bahwa sholat yang terbaik itu di awal waktu. Adapun sholat di akhir waktu, masih waktu sholat asar misalkan, tapi di akhir waktu mau menjelang maghrib, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh selama belum keluar waktu. Kalau sudah keluar waktu menjadi haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Alladzina hum yura'un. Mereka ini juga apabila melakukan sholat di awal waktu, tepat waktu, mereka melakukannya karena ingin memperlihatkan kepada manusia. Ria. Ria itu perbuatan yang dilakukan dengan harapan dipuja-puji oleh manusia atau mendapatkan pengakuan dari manusia, bukan dari Allah. Itu disebut dengan ria di dalam istilah agama. Nah, ria ini merupakan salah satu dua hukum ini ya. Ayat ke-5, ayat ke-6 ini adalah tanda orang munafik. Makanya ceritanya tentang orang munafik. Di mana saya tahu bahwa ini merupakan tanda dari orang munafik? Kita baca surah An-Nisa ayat 142. Nah, teman-teman boleh buka itu. Surah An-Nisa ayat 142. Allah berfirman begini. Kata Allah, mungkin bagi yang belum buka boleh dicari ya, surah An-Nisa ayat 142. Kata Allah, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'unallaha, mereka ingin menipu Allah, wa huwa khadihum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Mereka berpikir mereka bisa membohongi Allah dengan sebab memperlihatkan keimanan dan menutupi kekafiran atau kekufuran, padahal tidak. Allah lah yang membohongi mereka karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Wa idza qamu ila shalah, apabila orang-orang munafik ini ingin bangkit mengerjakan salat, qamu kusala, dia bangkit salat dalam kondisi bermalas-malasan, malas salat. Itu sifat orang munafik. Kalau salat itu malas-malasan. Yura'unan nas, kalaupun dia salat, dia ingin memperlihatkannya kepada manusia dengan harapan dipuja-puji, ria kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, dua ayat ini, ayat ke-5, ayat ke-6 adalah tanda orang munafik. Saya ulangi, tanda orang munafik. Jadi di antara tanda orang munafik yang lainnya yang disebutkan di sini, yaitu orang yang lalai dari salat, dan yang kedua, orang yang apabila salat kemudian dia ingin ria atau dipuja-puji oleh manusia. Makanya kenapa kemudian di surah Al-Kautsar Allah perintahkan, "Fasholli li rabbika", hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu, jangan untuk manusia. Ada satu riwayat yang menyebutkan nanti di hari kiamat, orang-orang nanti ketika datang di hari kiamat, Allah berkatakan begini kepada orang-orang, khususnya kepada orang yang salat karena ria. Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian semuanya kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia ingin dipuja-puji. Kalian salat supaya bisa dipuji oleh mereka. Nah, pergilah ke mereka saat itu. Fanduru hal tajiduna indahum ajra. Maka coba perhatikan oleh kalian, apakah kalian bisa mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Di dunia kalian berharap pujian ketika salat, maka nanti di akhirat, apakah kemudian orang-orang yang kita minta pujian karena salat kita tersebut sanggup memberi balasan kepada kita? Tentu tidak. Itulah kemudian kenapa Allah mengatakan hal tersebut. Di dalam hadis Imam Ahmad,
Di dalam hadis Imam Ahmad dari Abdullah bin Amru disebutkan begini. Rasulullah bersabda, "Man samma'an nasa bi'amalih." Barang siapa yang memperdengarkan perbuatan baiknya, perbuatan ibadahnya kepada manusia, sengaja. Artinya nggak ada sebab, nggak ada angin, tiba-tiba biar orang tahu saja, biar muji. Jadi kalau saya sedekah, saya kasih tahu, bos, tadi saya sedekah, tadi saya zakat, tadi saya puasa, hari ini saya puasa. Tapi nggak ada maksud apa-apa. Hanya supaya di dalam hatinya dia bercerita hal demikian agar dipuji oleh orang yang mendengarkan ceritanya. Nah, orang yang seperti ini, kata Rasulullah, sama'allahu bihi masami'a khalqih, maka Allah akan memperdengarkan, akan memperlihatkan aibnya kepada seluruh makhluknya. Jadi orang yang ria ketika beribadah kepada Allah, maka Allah akan buka aibnya kepada makhluknya. Wa haqqarah, lalu Allah kemudian menghinakan orang tersebut. Wa sagharah, lalu Allah juga mengecilkan dirinya. Nah, itulah kejadian di dunia. Di akhirat nanti ditantang oleh Allah untuk cari balasan dari orang-orang yang tempat dia ria. Kemudian di dunia Allah juga mengancam orang yang ria tersebut ketika melakukan salat dengan cara membuka aib di hadapan manusia. Wa yamna'unal ma'un. Ini sifat munafik yang lainnya, yang kedua. Yang ketiga, wa yamna'unal ma'un, dia menghalang-halangi orang untuk memberi. Apa arti al-ma'un? Di dalam bahasa Arab, al-ma'un itu artinya seseorang yang memohon bantuan tetangganya untuk mendapatkan alat kehidupan. Alat kehidupan itu bisa panci, bisa garam, bisa apalagi air, apapun. Dia memohon sesuatu kepada tetangganya agar dia bisa hidup, tetapi tetangganya tersebut tidak mau memberikan. Nah, itu disebut dengan ma'un di dalam bahasa Arab. Jadi wayamna'ul ma'un artinya orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak mau membantu sekelilingnya, tidak mau membantu urusan kehidupan orang lain. Terserah orang lain lapar, terserah orang lain susah, terserah orang lain celaka, dia tidak peduli. Nah, ini wayamna'unal ma'un ini termasuk juga dari sifat orang yang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam urusan kebaikan dan takwa, jangan kalian tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Orang yang saling membantu orang lain, maka akan muncul kasih sayang. Kasih sayang ini akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan ini akan membunuh permusuhan. Itulah sebabnya kenapa kemudian bagi orang Islam diperintahkan untuk bekerja sama di dalam kebaikan, bukan dalam permusuhan. Sebaliknya, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang tamak, orang yang tidak peduli kepada sesama, maka dia telah menghadirkan permusuhan di hatinya dan juga orang lain, dengan sebab dia membunuh persaudaraan, dengan sebab yang lain dia membunuh kasih sayang. Nah, itu dia alasannya. Kenapa ini disebut dengan sifat daripada orang munafik. Maka jika ada orang setiap hari kerjanya ngerecokin kaum muslimin saja, setiap hari, nggak ada yang dia recokin lain kecuali ngerecokin kaum muslimin, maka dalam kalimat ini dia sudah ada pada dirinya sifat kemunafikan. Maka berhati-hatilah kita kaum muslimin, karena orang-orang Islam itu ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Nah, itu wajib kita pahami dengan sebenar-benarnya. Insyaallah teman-teman semuanya, dengan pemahaman kita yang sudah saya sampaikan sekilas dan ringkas tadi karena waktu, insyaallah kita jadi mengerti setidaknya apa yang Allah inginkan, apa yang Rasulullah maksudkan dengan surah Al-Ma'un ini, sehingga kemudian kita bisa menjadi lebih berhati-hati di dalam hidup. Satu hal yang paling penting, peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang fakir miskin. Jangan remehkan sholat, jangan remehkan kewajiban kita dalam membangun hubungan vertikal dengan Allah. Dan yang kedua, juga jangan remehkan hubungan horizontal dengan manusia dalam bentuk tolong menolong, berkasih sayang, saling meringankan beban. Di dalam surah Ali Imran juz keempat, surah Ali Imran juz keempat, Allah berfirman, "Dzuribat 'alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas."
Orang-orang ahli kitab itu dimanapun mereka berada, mereka ditimpakan kehinaan, kecuali orang yang berpegang kedua tali. Yang pertama, tali dengan daripada Allah, kemudian tali hubungan dengan manusia. Tali hubungan dengan Allah, ibadah vertikal, yaitu salat. Tali hubungan dengan manusia, yaitu saling membantu, di mana kita tidak boleh jadi orang kikir, tidak boleh jadi orang pelit. Ustadz, saya tidak kaya, bagaimana saya membantu? Engkau kan punya tenaga, maka bantulah orang tersebut dengan tenagamu. Ustadz, saya tak punya harta, tenaga saya pun lemah, tak sanggup saya membantu. Engkau kan punya pikiran, engkau kan punya ilmu, bantulah orang tersebut dengan pikiran dan ilmumu. Jadi tidak kita batasi membantu orang lain hanya dengan satu model saja. Makanya ayat di dalam yang tadi saya bacakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan takwa, karena memang kebaikan dan takwa itu sangat besar sekali, sangat banyak pintunya, dan kita boleh melakukan yang manapun. Yang punya harta boleh bantu dengan harta, yang punya tenaga bantu dengan tenaga, yang punya ilmu bantu dengan ilmu, yang nggak punya apapun cukup dengan menghiburnya saja, beri motivasi agar orang tersebut, misalkan saja tidak punya apa-apa, lagi berduka, lagi sedih, tidak punya apapun, maka dengan cara kita memberi motivasi, dengan cara kita kemudian memberi spirit kepada orang tersebut, jangan-jangan semangat yang tadi sudah runtuh muncul kembali. Itu pun juga sedekah. Berkata Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kata beliau, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, itu bernilai sedekah. Semua perbuatan baik, yang ma'ruf, itu bernilai sedekah di mata Allah. Maka kemudian tidaklah kita batasi bagaimana kita peduli dan membantu sesama kita. Bahkan kita juga bisa membantu dengan cara mendoakannya saja. Ada riwayat yang mengatakan kalau kita lewat di sebuah tempat, lalu kita lihat ada orang yang tidak beruntung, lalu kita doakan orang tersebut, sedangkan orang yang kita doakan tidak tahu kita doakan, maka malaikat saat itu akan datang mendoakan kita sebagai balasannya. Maka itulah hal-hal kebaikan yang bisa kita sebar di dalam kehidupan ini terkait dengan semangat wa yamna'unal ma'un. Jangan sampai kita seperti itu, dan sebaliknya kita selalu berada dalam kebaikan. Wallahu a'lamu bissawab.